kalau pasukannya terpengaruh oleh kehebatan orang-orang Samud. Khawatir kalau mereka tergerus imannya, karena ini umat yang ingkar sehingga diadab oleh Allah. Adabnya pun double, ada gempa, ada angin, ada suara yang keras memekakkan telinga. Nah ini dulu, sehingga berabad-abad Madain Soleh ini tidak dikenal karena mematuhi larangan Rasul. Namun setelah pemerintah yang baru ini, tampaknya mereka lebih terbuka, sehingga satu, ini banyak membuka bioskop, banyak klub malam, kemudian wanita boleh kemana-mana. Kemudian apa lagi? Sekarang memberikan visa turis untuk ke seluruh Arab, kecuali kalau non Muslim hanya Makkah, Madinah dilarang, tapi terbuka semuanya. Sehingga sekarang kalau Muslim bisa jadi ibadah umroh dengan visa turis. Nah itu bisa kalau Muslim ya, ibadah tanpa harus melalui saluran resmi, tapi visanya bukan visa umroh tapi visa turis. Bahkan ada yang katakan nanti bisa mendapat visa turis untuk ibadah haji. Nah, kadang-kadang bisa juga. Nah, karena terbuka, termasuk Madain Soleh dibuka untuk destinasi wisata, tujuan wisata. Siapa? Tampaknya ini konon yang mempelopori MBS Muhammad bin Salman, karena ternyata sekarang ini sudah 10 tahunan Saudi itu perang dengan suku Houthi di Yaman. Houthi ini orang Syiah, perang terus. Nah perang ini memerlukan biaya besar, sehingga saat ini Saudi yang dulunya surplus sekarang sudah punya utang. Akibatnya beberapa tahun ini di Saudi diberlakukan pajak. Tadinya 5%, sekarang 10%. Jadi masuk hotel ada pajaknya. Kadang-kadang katanya masuk toko beli kurma itu ada pajaknya 10%. Sehingga sekarang ibadah haji, ibadah umroh itu biayanya bertambah karena ada pajak. Nah, kenapa demikian? Karena ada kekurangan dana. Ternyata dari minyaknya itu banyak tergerus untuk perang. Perang itu nembak ini pelurunya aja ada berapa ribu, puluhan ribu satu ya. Padahal kalau nembak tidak cukup satu, rentetan senapan mesin itu berapa peluru. Nah, itu belum pesawatnya, belum ininya. Sampai sekarang perang itu masih antara Arab dengan Yaman, tapi Yaman bukan negara, tapi kelompok Syiah yang dibantu Iran. Nah, Iran kan sama-sama Syiah, membantu senjata mereka. Nah, ini. Sehingga salah satu untuk menghasilkan uang adalah dengan membuka turisme, dan semua daerah-daerah yang layak dikunjungi terbuka, di antaranya Madain Soleh. Tapi tadi informasi bagus itu, ternyata lapisan ozon di Madain Soleh itu tipis sehingga membahayakan manusia atau makhluk hidup di bawahnya. Mungkin ini salah satu larangan Nabi yang belum diketahui sebabnya. Belum diketahui sebabnya. Ternyata itu secara ilmiah tadi seperti kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Rasulullah selalu menganjurkan segala perbuatan baik dimulai dengan kanan. Dengan kan? Segala apa, maka kalau kita pakai baju disunahkan kanan dulu. Pakai sandal kanan dulu. Tapi kalau melepas kiri dulu. Nah, ini sunnah Rasul. Tapi ketika tawaf
Kenapa tidak ke kanan, tapi malah ke kiri? Dari kiri ke kanan. Nah ini aneh. Rasul ketika ditanya kenapa begitu, Rasul hanya menjawab, khudhu anni manasikakum. Ambillah, kerjakanlah ibadah haji cara-caranya seperti aku melaksanakan ibadah haji. Rasul tidak menjawab kenapa harus begitu. Tapi kemudian diteliti, ilmuwan sekarang menemukan jawabannya. Apa jawabannya? Ada dua hal. Satu, kita tahu mur, baut, ya. Kalau mengencangkan kemana? Ke kanan, ya kan? Bautnya menuju ke bawah, ya kan? Kalau ini kayu, bautnya dikencangkan, putar maka masuk ke dalam, ya kan? Tapi kalau diputar ke kiri, ini apa? Bautnya akan naik karena dilepas. Bisa ini membayangkan itu mur baut itu ya. Nah ternyata putaran ke kiri itu adalah putaran naik. Seperti mur tadi kalau diputar ke kiri naik. Ini lambang ketika tawaf seseorang itu sedang menghendaki jiwanya naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tawaf satu-satunya manasik haji yang harus dalam keadaan suci. Kalau sa'i buang angin nggak apa-apa, jalan terus. Tapi kalau tawaf buang angin, minggir, keluar, wudu dulu. Kenapa? Karena kaitannya dengan apa? Menuju ke Allah yang Maha Suci. Karena Allah Maha Suci, yang mendekatinya pun harus dalam keadaan suci. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu mau sholat. Kalau mau sholat tidak bersuci, bisa wudhu atau tayamum, gak sah sholatnya. Demikian pula tawaf. Kalau tidak dalam keadaan suci, minggir. Nah, kenapa? Karena tawaf itu salah satu ibadah selain sholat yang menghendaki kita atau jiwa kita naik menuju Allah. Nah, jadi berputar ya. Kenapa 7 kali? 7 kali itu lambang melakukan sesuatu dengan diulang-ulang supaya sampai pada tujuan. Karena itu banyak dalam ayat Quran hal-hal itu diibaratkan 7. Langit 7, Ashabul Kahfi ada 7, lain-lainnya 7. Itu lambang sehari sepekan ada 7. Nah itu lambang 7 itu banyak. Jadi ini apa? Tuntunan Rasul yang Rasul sendiri tidak bisa menjelaskan secara ilmiah. Tapi ternyata saat ini sebagian dari tuntunan Rasul dapat dibuktikan secara ilmiah. Maka mungkin tadi itu larangan masuk itu terkait pula dengan kondisi ozon yang melindungi makhluk di bawahnya dari ultraviolet matahari. Apalagi di Madain Soleh itu tidak ada tanaman, tidak ada pelindung. Kalau di sini kan banyak pelindung, banyak pepohonan, banyak gedung bisa dijadikan pelindung. Di sana padang pasir ada bukit-bukit yang dipahat tanpa pelindung dari sinar matahari. Maka bisa jadi ini salah satu fenomena yang dulu Rasulullah SAW tidak tahu. Beliau hanya ini merupakan tempat manusia-manusia yang ingkar, sehingga jangan sampai nanti orang yang datang terpengaruh dengan keingkaran tadi. Nah, mungkin di situ sebagai tambahan tadi tipisnya ozon di daerah Madain Soleh. Saya kira demikian. Baik. Cukup Bapak Ibu, masih ada ya? Satu lagi Pak.
Jazakallahu khairan katsiran, Prof. Barakallahu fiik.